Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seri kali ini kita akan kuliah tentang React.js ya. Kita akan belajar tentang React.js untuk kebutuhan full stack web development. Oke. Nanti kita akan kenalan dulu sama React, konsep dasarnya React gimana, apa itu JSX, kemudian kenalan sama props gitu ya, sama state gitu, dan environment-nya gitu. Oke. Jadi untuk sebagai penyemangat aja bahwa pekerjaan si developer React ini lumayan menggiurkan ya teman-teman. Kalau kita cek di Stack Overflow ini banyak banget yang mencari developer React JS. Ini jobnya banyak banget. Nah, saya udah rangkum dari beberapa portal job itu di Surabaya. Contohnya dia menawarkan gaji untuk keahlian React JS itu 5 juta ya. Start mulai dari 5 juta sampai 10 juta. Kemudian untuk di Kota Bandung itu start from 8 juta sampai 14 juta. Kemudian di Jakarta itu ada yang dimulai dari 15 juta. Itu sebenarnya tergantung dari keahlian kita. Oke. Nah, si React.js ini menarik sekali karena dibangun oleh developer Facebook ya untuk kebutuhan-kebutuhan mereka awalnya. Kemudian sekarang udah di open source kan ya, bisa dikembangkan oleh para developer dan udah diuji untuk dikembangkan untuk membuat aplikasi-aplikasi yang skalanya besar seperti Instagram sendiri, Facebook ya, ini ada Netflix juga, ada Airbnb, ada Reddit dan sebagainya. Oke, kita kenal ada beberapa tipe developer ya, ada front end, ada back end, dan full stack ya. Jika teman-teman udah mengikuti seri kuliah tentang pembuatan REST API dengan Node.js dan MySQL ya, kemarin itu kita belajar tentang full stack ya, bikin REST API gitu. Nah, di sini nanti API-nya akan kita panggil, kita manipulasi juga dengan React.js dengan keahlian front-end developer gitu. Jadi kalau kemarin kita udah belajar back-end-nya, front-end-nya sekarang, dan nanti kita akan menjadi seorang full stack developer. Oke, jadi sebelumnya di kuliah sebelumnya kita udah belajar membuat API ya, walaupun API-nya masih sangat sederhana, belum kompleks gitu, tapi itu bisa menjadi langkah awal kita untuk membuat aplikasi yang lebih baik lagi. Kemudian API ini nanti kita bisa dikonsumsi sama React.js ini ya, nanti tampilnya kita pakai Bootstrap ya. Kemudian nanti bisa dipublish menjadi aplikasi website gitu. Dan kalau teman-teman pengen fokus ke mobile, nanti kita belajar tentang React Native dan Progressive Web Apps di sini. Oke. Jadi si React ini bekerja untuk mempermudah kita membuat user interface yang sifatnya interaktif gitu ya. Nah, saya sengaja bold yang oranye ini bahwa UI akan berubah jika data juga berubah. Nah, dengan si React ini debug UI-nya menjadi lebih mudah. Kemudian si React.js ini kan basisnya komponen nih. Nah, jadi sangat mudah diolah sesuai dengan kebutuhan project kita. Nah, ada juga bilang bahwa ini learn once ya, write anywhere. Jadi ini sangat cocok banget untuk full stack. Ketika kita belajar React.js, kita juga bisa nanti kita mengembangkan diri kita untuk belajar React Native ya, untuk membangun aplikasi mobile. Jadi nanti konsepnya sama. Jadi kalau udah paham tentang React.js, nanti kita akan mengembangkan belajar React Native untuk membuat aplikasi mobile juga semakin mudah gitu. Oke, dan performa React ini sudah diuji coba seperti saya sudah singgung sebelumnya bahwa bisa dipakai udah dicoba pada aplikasi Facebook dan Instagram contohnya ya. Ini bahwa si React ini disarankan untuk membuat aplikasi web yang skalanya besar. Nah, saya sengaja ini besarkan gitu ya bahwa membangun aplikasi skala besar dengan data yang terus berubah dan terus menerus dari waktu ke waktu ini bisa dihandle oleh si React.js. Oke, ada kelebihan dan kekurangannya. Ini ada kelebihan mudah dipahami, dia bisa pakai JSX ya. Nanti kita akan singgung JSX. Sifatnya reusable, scalable, fleksibel, efisien dan cepat, mudah debugging dan SEO-nya bagus katanya gitu ya. Dan kekurangannya karena dia
dibilang bahwa view layer ya, kita harus custom sendiri, jadi agak ribet. Kemudian dokumentasinya kurang bagus, kemudian ada permasalahan license ya, kemudian ada dukungan browser mungkin yang sekarang masih banyak yang belum kompatibel ya untuk browser-browser jadul gitu. Nah, konsep React itu sederhana bahwa UI akan berubah jika data juga akan berubah. Tuh. Nah, sekarang kita akan ngomong sesimpelnya React sendiri bahwa misalnya kita udah punya data API seperti ini dalam format JSON ya. Misalnya ada kategori sama price sama stock ya, sama name-nya apa gitu. Misalnya kategorinya sporting, ada elektronik, ada harga juga dan sebagainya. Nah, data ini nanti kita dikonsumsi, kita ditampilkan ke dalam komponen React seperti ini. Misalnya di sini ada muncul ya komponen yang ingin ditampilkan seperti ini, datanya dari data API seperti ini. Oke, jadi kalau kita pisah-pisahkan dalam bentuk komponen, ini ada 5 komponen ya. Yang berwarna orange ini komponen pertama itu filterable product table ya. Kemudian ada yang berwarna biru ini komponen search bar ya untuk menerima sebuah inputan pencarian produk gitu. Kemudian ada komponen product table warnanya hijau seperti ini, green ya. Dia untuk menampilkan dan memfilter hasil data yang diketik atau dicari berdasarkan data input dari kolom search ini. Kemudian ada produk kategori raw ya, yang warna turquoise, biru turquoise ini, dia untuk menampilkan kategori-kategori dari data API. Kemudian ada produk raw yang berwarna merah seperti ini, dia untuk menampilkan produknya. Gitu. Ini komponennya kalau dalam React, jadi komponen kita bagi menjadi 5 komponen. Oke, kalau kita sederhanakan dalam kodenya, itu jadi komponen pertama ada filterable product table nih yang berwarna orange, dan di dalamnya itu ada search bar, ada product table, ada produk kategori dan produk raw. Jadi seperti ini konsep komponen yang ada di React.js. Nah, sekarang kita akan melanjutkan membuat aplikasi React.js ya. Jadi untuk praktikumnya nanti setelah video ini ya, teman-teman ya. Nanti kita bisa bikin aplikasi React.js ini pakai npm ya, install min-g create React app. Untuk ngeceknya pakai ini create React app version, kemudian create React app, kemudian nama aplikasinya apa, cek direktorinya ke project sebelumnya, dan kita pilih npm start untuk menjalankan server React. Oke. Nah, kemudian juga kita selain pakai cara npm itu, kita juga bisa menggunakan CDN ya. Jadi kita tinggal menyisipkan script ini ke header aplikasi kita gitu. Oke. Nanti kita juga akan belajar JSX ya. Jadi si JSX ini ya intinya kita memasukkan HTML di JavaScript gitu. Nah, misalnya gini, kita masukkan heading 1 ya, H1 hello world, itu kita bisa masukkan ke JavaScript dengan mudah. Ini yang dinamakan dengan JSX. Nah, perbedaannya ada di sini ya. Jadi kalau JavaScript murni itu kita create elemen dulu, create elemen H1, kemudian create elemen isinya dan sebagainya. Itu ribet banget ya. Kemudian kalau kita pakai JSX, jadi kita sangat mudah sekali kayak memasukkan HTML secara langsung di JavaScript. Oke. Untuk introduction-nya saya rasa cukup sampai situ ya, karena kita akan lebih banyak ke prakteknya biar lebih paham lagi bagaimana cara si React.js kerja. Oke, terima kasih dari saya. Kita akan lanjut di video React.js selanjutnya. Oke.